Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena pagi ini kita bisa belajar walau masih daring. Semoga kalian selalu sehat walafiat dan kita terbebas dari COVID-19 dan semoga COVID ini segera berlalu sehingga kita bisa hidup sehat seperti sedia kala. Baik anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang persentase kelompok selanjutnya ya. Sudah siap kelompok yang kedua? Ya, Bu. Silakan kelompok kedua. Bu, ada satu anggota salsa belum dimasukin. Maksudnya belum dimasukin kemana? Zoom ini. Belum dimasukin kemana? Ke grup apa gimana? Ke Zoom Belum ini, Bu. dimasukkan kemana? Ke Zoom ini. Ya, Belum bisa silakan masuk. belum bisa masuk. Gak apa-apa. Nanti sambil berjalan aja ya. Yang ada aja dulu, nggak apa-apa. Mungkin masih jaringannya masih terkendala di jaringan. Gak apa, lanjutkan aja yang sudah ada. Ya, silakan kelompok 2. Presentasi dipresentasikan tugasnya. Sudah kelihatan belum, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pola barisan. Mohon perhatiannya ya. Pengertian. Pola barisan adalah sebuah susunan dari kumpulan bilangan yang akan membentuk pola tertentu. Pola barisan digunakan pada barisan bilangan untuk menentukan suatu urutan bilangan dari sekumpulan bilangan. Cara menentukan urutan bilangan yang membentuk pola adalah dengan mengamati hubungan bilangannya satu sama lain. Barisan bilangan berhubungan erat dengan bilangan urutan. Barisan bilangan berhubungan erat dengan bilangan urutan dan bilangan cacahan sebagai bilangan urutan secara umum. Secara umum urutan sukunya diberi lambang U1, U2, U3, U4 atau suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Setiap bilangan yang diurutkan ditulis berjajar dan digunakan tanda koma sebagai pemisah di antara dua suku yang berurutan. Pembahasan bagian ini terdiri dari masalah pemecahan
masalah, dan soal. Pemecahan masalah dimulai dengan menentukan besarnya suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Dari pola yang tampak tersebut dapat dicari rumus umumnya untuk suku ke N. Rumus tersebut digunakan untuk menentukan suku tertentu dari masalah yang ditanyakan. Pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, pola bilangan aritmatika. Ya, ini udah masuk nih Ibu. Oke. Ya. Ulang dari awal gak, Bu? Oh, kamu udah dari tadi ya? Iya, Bu. Udah nggak usah nggak apa. Lanjutin aja. Berikut berbagai rumus untuk mengetahui suku Kn dari setiap pola bilangan. Dimulai dengan pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil merupakan pola bilangan yang tersusun atas bilangan ganjil. Bilangan ini tidak habis dibagi dengan 2 ataupun kelipatannya. Rumus umumnya adalah suku Kn sama dengan 2 kali N kurang 1. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Misalnya ingin mencari rumus suku kedua, yaitu 2 kali 2 kurang 1, dan hasilnya adalah 3. Sudah tepat dengan contohnya. Pola berikutnya adalah pola bilangan genap. Pola bilangan genap itu tersusun dari kumpulan bilangan genap. Pola ini akan bermula dari bilangan 2 sampai tak terhingga. Bentuk umum pola genap adalah suku Kn sama dengan 2 kali N. Contohnya yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Jadi 2 dikali dengan N berarti 2 dikali dengan banyaknya suku atau sesuai dengan urutan sukunya. Yang ketiga adalah pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi adalah pola bilangan yang tersusun dari bilangan-bilangan kuadrat dan polanya membentuk persegi. Rumus suku Kn-nya adalah N pangkat 2 atau N kali N. Contohnya 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Jadi caranya itu banyak suku dikali banyak suku. Jadi kalau mau mencari suku pertama, caranya 1 kali 1. Kalau suku kedua, caranya 2 kali 2. Suku ketiga, 3 kali 3, dan seterusnya. Selain itu ada pola bilangan persegi panjang. Jika digambar, pola ini akan menghasilkan bentuk menyerupai persegi panjang. Bilangan-bilangan yang terbentuk dari hasil kali antara 2 bilangan asli yang berurutan akan membentuk pola ini. Bentuk umum pola ini adalah suku Kn sama dengan N kali N tambah 1. Contohnya 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. 2 dari 1 kali 2, 6 dari 2 kali 3, 12 dari 3 kali 4, dan 20 dari 4 kali 5.
dan seterusnya. Cara yang lebih jelasnya dapat dilihat dari rumusnya aja. Misalnya ingin mencari suku keempat, berarti n-nya 4 dikali n lagi, tetap sama angkanya yaitu 4, dan terakhir ditambah 1. Jadi karena di dalam kurung 4 ditambah 1 dulu yaitu 5, baru dikali 4 dan hasilnya 20. Pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga adalah barisan bilangan yang memiliki bentuk menyerupai bilangan segitiga. Pola ini merupakan hasil dari pola persegi panjang yang dibagi dengan 2 dan akan membentuk segitiga. Bentuk umum pola segitiga adalah suku ke n sama dengan setengah kali n tambah 1, atau bisa juga n kali n tambah 1 per 2, sama aja. Contohnya yaitu 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. N itu semacam urutan sukunya. Jadi kalau mau mencari suku pertama berarti n-nya 1. Kalau mencari suku kedua, n-nya berarti 2. Dan begitu pula seterusnya. Setelah itu dikali dengan penjumlahan n dengan 1. Dan terakhir dibagi 2. N di dalam dua rumus ini memang digunakan 2 kali. Tapi angka n-nya itu tetap sama aja. Cuma dipakai lagi dan ditambah 1. Yang terakhir ada pola bilangan aritmatika. Pola bilangan aritmatika merupakan barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang tetap di antara suku-sukunya yang saling berdekatan. Dapat disimpulkan bahwa barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap. Polanya itu bisa berdasarkan operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Jadi setiap urutan suku memiliki selisih atau beda yang sama. Selisih itulah yang dinamakan dengan beda. Biasa disimbolkan dengan B. Contohnya seperti di gambar ini. Jika diperhatikan dari suku pertama ke suku kedua, begitupun dari suku kedua ke suku ketiga, dan seterusnya selalu bertambah 3. Dan begitupun selisih antara suku setelah dan suku sebelumnya yang juga berjumlah 3. Sehingga suku pertama atau U1 dapat dinyatakan dengan A sama dengan 1, dan beda dapat dinyatakan dengan B sama dengan 3. Bisa dicoba misalkan ingin memastikan suku kedua menggunakan rumus ini, tapi diganti dengan bilangan yang sudah didapat. Jadi A yaitu 1 ditambah N kurang 1. Untuk yang belum tahu, N itu artinya banyaknya suku atau bisa juga jadi urutan sukunya. Kalau misalnya mencari suku 1 berarti N-nya 1. Kalau mencari suku kedua berarti N-nya 2. Kalau suku ketiga berarti N-nya 3 dan seterusnya. Sesuai banyak suku yang mau dicari aja. Jadi N kurang 1 adalah 2 kurang 1, tapi karena terdapat perkalian pada rumusnya, maka dikali dengan B terlebih dahulu, yaitu 3. Jadi 2 kurang 1 dikali 3 terlebih dahulu, dan terakhir ditambah 1. 2 dikurang 1, 1, dikali 3, 3, dan terakhir ditambah 1, dan hasil akhirnya adalah 4. Jadi suku kedua dalam pola aritmatika ini adalah 4. Bisa dibuktikan juga dari gambar ini bahwa suku kedua dalam pola ini ada 4. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Mau lanjut apa? Ntar takut ibu kelempar lagi, buang-buang waktu ntar. Nggak selesai ntar materinya. Udah ya, 2 orang aja yang presentasi, sisanya di PPT ya. Sisanya PPT kirim ke ibu. Kita akan tanya jawab di room WA group aja. Atau mau di sini? Tapi udah nggak usah ini. Tidak usah presentasi. Sisanya kita di sini tanya jawab soal. Ya Kak? Mudah-mudahan ibu tidak terlempar lagi. Oke? Halo? Ya, Bu. Nanti ibu nilai kamu gimana nih yang jawab-jawab? Soalnya mau ibu nilai yang jawab chat ibu. Ya, kita mulai ya. Tentukan berapa
suku ke-50 dari bilangan ganjil? Jawabnya di chat. Hasna, chat ini nanti bisa kerekam kan Has ya? Kenapa, Bu? Catatan nanti bisa direkam kan? Nggak tahu, Biar Bu. bisa Ibu ambil nilai. Biar bisa Ibu ambil nilai dari situ. Nggak tahu, Bu. Tapi mungkin bisa saya screenshot nanti. Oh, iya, iya. Ya, silakan dijawab. Tentukan suku ke-50 dari bilangan ganjil. Jawab di chat ya. Belum ada yang jawab ini? Chatnya masih kosong? Ya, baru 2 orang. Pakai nama yang itu ya, nama asli ya, biar nanti Ibu tahu nilai kamu. Hasna tolong didokumentasiin ya chatnya ya Hasna ya. Ya, Bu. Kamu juga jangan lupa jawab, ntar kamu sibuk ngurusin chat, nggak dapat nilai lagi karena nggak jawab. Oke. Lanjut. Kamu tulis 23, 28, 33, 38. Lanjutkan 2 suku berikutnya. Lanjutkan 2 suku berikutnya. Oke, ya. Semua wajib jawab ya. Biar nanti Ibu bisa ambil nilai dari sini. Ini siapa yang udah kelempar nih? Tadi ada 35 loh. 2 orang keluar. Yang baru masuk silakan dijawab. Oke, lanjut ya, Kak.
Ya, kalian tulis. Setiap hari Aminah menabung. Hari pertama tabungannya 20.000. Hari kedua 21.000. Hari ketiga 22.000. Hari keempat 23.000. Bu, bisa diulang, Bu? Dan oke. Setiap hari Aminah menabung. Hari pertama ia menabung 20.000. Hari kedua 21.000. Hari ketiga 22.000. Hari keempat 23.000. Pertanyaannya, berapa tabungan Aminah di hari yang ke-10? Silakan kalian jawab di chat yang sudah. Oke, ya sudah. Bu, sebentar lagi Zoom-nya berakhir. Oh, ya, ya, ya. Hanya 40 menit ya? Iya, Bu. Oke, oke, oke. Ya sudah, kalau sudah berakhir, berarti nanti tanya jawab kita lanjutkan ke WA grup ya. Kita tunggu berapa menit lagi, Hasna? 7 menit lagi, Bu. Oke. Sudah, kalian sudah menjawab semua? Coba ini berapa? Jangan sampai pakai nama samaran ya, nanti nilainya Ibu bingung loh. Lanjut. Nah, kelempar
Oke, sudah semua? Gangguan jaringan Ibu jadi membuat belajar tidak nyaman. Ya, jadi kalian sudah belajar bagaimana cara menentukan suku ke N barisan aritmetika. Ya, UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Ya. Sudah paham ya Kak untuk barisan aritmetika? Sebelum Ibu lanjut, ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak, Bu. Oke, sudah jelas ya. Untuk pola bilangan dan barisan aritmetika. Tinggal deret ya. Nah, untuk deret, coba kalian tulis ya yang tadi data yang tadi. Tabungan pertama berapa? 20.000 kan? Iya enggak? Coba kalian tulis di buku kalian. Nanti kita akan menemukan bagaimana cara menentukan rumus jumlah barisan pada bilangan aritmetika.